mikot terdekat namanya mikot Aisyah. Kalau naik taksi, ingat betul saya 50 real zaman dulu. Kalau naik bis 5 real saja. Antum terserah naik apa. Sebelum subuh berangkat, nanti malam berangkat. Seneng sekali umroh. Umroh. Semua saya batalkan. Sini, si fulan, semua begitu. Nah, itulah haji. Setelah antum tawaf wada, antum sudah maka selesai haji antum. Itu haji. Kemudian saya tatkala pulang, ketemu dengan Buya Rifat lagi, dinasihati. Saman wis haji? Iya. Saya sudah umroh? Iya. Dulu setelah umroh sama membatalkan semua, Gus. Sudah saya batalkan gini-gini. Oh iya. Karena Rasulullah sudah antum batalkan. Ya nggak kepikiran, Gus. Belum. Nah, nanti umroh lagi ya. Alhamdulillah kemarin umroh lagi. Ini donganya beliau ini ya. Kemarin apa? Umroh. Saya umrah pertama kali wajib itu, yang kedua umrah membatalkan Rasulullah SAW. Rasulullah itu kebaikan sudah full. Maknanya kalau kita memberikan kebaikan kepada Rasulullah, maka ambernya itu rahmatnya Allah kembali kepada kita. Itu loh. Makanya antum nanti saya ijazahkan kepada antum, batalkan baginda Nabi Muhammad SAW. Nah setelah itu haji antum selesai. Oleh karena itu itulah umrah dan haji. Kalau umrah antum cukup datang ke Mekah dari mikot, sudah pakai baju ikhram, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul, selesai. Ada studi kasus. Tatkala umroh itu saya itu dikritik sama orang. Kenapa antum umroh berkali-kali? Kan nggak ada contoh dari baginda Nabi Muhammad SAW. Lah iki wong ki piye? Kok nggak ada, ngopinya kurang kental saya pikir. Loh kenapa? Loh gini loh, nggak semua itu sesuatu itu contoh cara ngopi yang betul itu yang nggak dicontohkan Rasulullah loh. Tapi Rasulullah pernah berkata, ada amalan kalau antum melakukan ini tanpa antum beristighfar, otomatis antum diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa? Antara umroh satu dengan umroh yang lain. Maknanya umroh yang lain itu apakah harus tahun depan? Enggak. Boleh nggak saya setelah umroh lagi? Boleh nggak? Kalau nggak ada larangan ya jangan dipersulit, ya umroh aja lah. Wong umroh itu nggak setiap tahun. Masa di sana umroh sekali? Ya eman bro, kan begitu kan? Umroh lagi. Studi kasus lagi. Tahu ada amalan yang tidak boleh lepas wudhu. Pertama sholat, yang kedua menjadi khatib, ya. Yang ketiga adalah tawaf. Nah kalau kita mayubtilul wudhu, apa yang membatalkan wudhu? Nah kalau 4 madhab ini beda. Yang pertama, madhab ingat-ingat yang di pinggir-pinggir. Ya, Imam siapa? Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal, yang pinggir-pinggir. Ini apa? Megang wanita tidak batal. Kecuali ngentut batal, nguyuh batal. Megang wanita tidak batal. Imam Syafi'i, Imam Maliki, imam yang kedua, ini mengatakan apa? Batal kalau kita bisyahwatin. Imam Syafi'i kalau memegang wanita mahram itu dibagi menjadi 2. Ingat betul ya? Masih ingat ya? Kalau mahram muakkad itu batal, mahram muabbad tidak batal. Siapa mahram muakkad itu? Istri kita. Tatkala ya maksudnya muakkad itu durasinya tertentu, kak mulai kecilnya itu enggak batali. Sebelum kita akad kan dia batal, ajnabi orang lain. Maka kata Imam Syafi'i ya dia batali. Kalau mahram muabbad siapa? Ibu kita, anak kita, mbak kita, adik kita, enggak batali selamanya. Maka kalau kita ke Mekah, kita biasanya kan ya ada sama ibu kita, tapi sama ya mayoritas ya sama istri kita toh. Nah, bagaimana antum mau pisah? Hilang bojo antum. Ya enggak? Maka apa? Harus pindah. Kalau Anda pindahnya ke madhab Maliki, kalau nyentuh wanita bisyahwatin, maka batal. Ya Ustaz, masa tawaf ya kok sempat-sempatnya syahwat. Loh, antum itu jangan ngeremehin. Antum tahu kalau di sini wanitanya mancung tapi ke dalam. Bojo-bojone antum mancung tapi ke dalam ya. Bojoku ya podo. Lah ini bagaimana kalau orang luar sana mancung betul, Pak. Dan dulu orang sana itu saking cantiknya disunahkan dinikopi, Pak, wong ayu-ayu itu. Lah nikop dibuka, wantum ngomongin ono cewek dhuwur, des kesekut ngene. Wah, ayu nih. Itu syahwat. Makanya ojo Maliki pindahnya ke Hanafi. Ya, Pak Nunung inget-inget ya, Hanafi utawa Ahmad bin Hanbal. Ojo sampai Maliki loh ya.
Nah, habis itu apa? Sehingga antum tidak batal. Nah, kecuali kentut, antum batal wudu. Kemarin ada yang batal itu kemarin, ya sudah saya sarankan wudu dengan air zam-zam yang terdekat. Karena kalau waduh, kecuali pup ya sudah keluaran jauh itu. Kemudian kalau sa'i tidak wajib wudu. Ngentut enggak masalah. Tapi nanti di endingnya tidak setelah tahallul mau sholat 2 rakaat tidak bisa karena kita batal. Nah ini tidak mendapatkan pahala sunnah sholat 2 rakaat itu. Taib. Barangkali itu tentang haji dan umroh. Lagi-lagi semoga kita dilayakkan menjadi tamunya Allah. Dilayakkan, lewat layak. Ya senang. Syaratnya apa? Cintai Allah, melalui cintanya kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan cara apa? Bersolawat. Ayo bareng-bareng ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Solawat itu saman 1 dihitung 10. Bukan pahalanya 10. Maka solawat Anda setara dengan 10. Lah 1 solawat itu pahalanya berapa? Unlimited, banyak. Pernah saya ceritakan Rasulullah tatkala Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, Jibril nunggu di sini. Jenengan sendiri yang diundang oleh Allah. Tatkala difardukan sholat kemudian balik ke Sidratul Muntaha, ternyata ada temannya Jibril. Siapa ini Jibril? Ini teman saya. Apa tugasmu? Tugas saya menghitung segala sesuatu di dunia ini. Jarinya itu jutaan, Pak. Saking canggihnya itu. Antum bisa ngitung apa? Bisa. Sampai hujan yang jatuh itu mampu menghitungnya. Hutan yang jatuh, hutan Pak, sama pertetes bisa lah ngitung air. Tidak bisa Pak. Kemudian apa yang nggak bisa hitung? Ada ya Rasulullah yang nggak bisa hitung. Apa? Pahalanya umatmu hambanya Allah Subhanahu Wa Taala bersolawat, maka aku tidak mampu menghitungnya. Allahumma sholli ala Muhammad, ping 10, pahalanya berapa? Unlimited. Berarti apa? 10 unlimited. Makanya fadilahnya gede, antum insya Allah layak menjadi tamu Allah. Saya itu pengen umroh itu dari kapan tahun ya, sudah lama nggak habis haji itu pengen umroh. Saya itu ikhtiar saya nabung Mbak. Nabung berapa? 1.000. Alhamdulillah mau berangkat tak buka poceh celengan dengan luar biasa. Mana asli tak pecah. Tak buka isinya berapa. Kira-kira antum nebak berapa isi dari celengan saya ini? Berapa puluh juta? Ya antum ya nebak kok dikasih rene. Celengannya ini berapa? Celengannya gede, plastik. Bukan yang kotak bulat itu. Ratusan ribu. Semua merah. Iya, sekali nabung 100.000. Berapa kira-kira? Lebih dari 20 juta. Setelah saya buka dengan pisau, ternyata Pak, saya eman mecah celengan ini. Saya buka isinya 600.000. Ikhtiar saya nabung. Tapi kalau sudah layak sama Allah, ya sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya itu di bisnis herbal itu pertama saya itu dapat bonus 16 juta, kemudian istri saya 5 juta, dikumpulkan, ayo umroh ya. 21 juta umrohnya gimana? Saya ingat betul ada leader saya dulu, saya itu dari pangkat 1 ke pangkat selanjutnya itu mau dikasih bonus. Tak telepon, oh iya nggak apa-apa saya transfer 15 juta 2, berarti 51 juta. Ada teman tiba-tiba dari Qatar disangoni 8 juta punjul. Iki apa sih kok ceritanya marah-marah lunas ini gimana ini? Ya budal. Nah maknanya saya nggak tahu, itulah kategori dimampukan oleh Allah. Mungkin di situ. Celengan baru 600.000. Tapi saya sudah punya paspor. Nah begitu. Maknanya dimudahkan oleh Allah. Maka ayo kita, saya tidak merasa layak. Saya ini belum layak. Tapi dilayakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang ditanyakan? Oke, silakan. Sebentar. Mana tadi? Oh iya, silakan. Oke. Silakan. Ya. Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan paparan haji tadi Ustaz. Insya Allah sih. Makanya apa yang dikatakan Ustaz tadi mudah-mudahan saya juga akan dimampukan. Amin. Sesuai siskohat, insya Allah tahun depan.
Masya Allah. Amin. Kemudian yang jadi bahan pertanyaan saya, yang hari ini saya masih ragu adalah, kan kebetulan saya anak 3. Firda adiknya perempuan, adiknya laki-laki. Beberapa tahun yang lalu, ini yang barep. Iya. Terus? Beberapa tahun yang lalu saya kan ada rezeki, Ustaz. Kemudian ada yang saya daftarkan untuk haji. Cuman pada pilihan sulit akhirnya yang saya daftarkan adalah adiknya ini yang perempuan. Ya. Nah, sedangkan saya tidak tahu apakah ini benar atau tidak langkah yang saya ambil, karena kebetulan adiknya kan laki. Ya. Apakah ada hukumnya bahwa mendahulukan perempuan kakaknya ketimbang adiknya yang laki? Okay. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan badal haji, Ustaz. Badal haji ini apakah harus ada syarat bahwa yang akan dibadalkan dulu pernah punya ada keinginan untuk haji, ataukah cukup kalau memang dia tidak ada niatan namun kita mampu membadalkan, membiayai badalnya maksudnya, apakah itu diperbolehkan secara hukum? Ya. Makasih Ustaz. Yang pertama, boleh nggak saya mendahulukan anak saya, yang satunya tidak. Kebetulan ini yang didahulukan perempuan. Pada dasarnya, kalau seorang ayah itu tanggung jawabnya ke anak itu satu kalau laki-laki, kalau sudah balik. Yang kedua, kalau perempuan sampai dia nikah, bebas. Dan kewajiban haji itu bagi dia yang mampu. Kalau dia dimampukan oleh jenengan nggak wajib, maka jenengan bebas ngasih ke siapa saja. Jangankan ke salah satu anak jenengan ngajikan saya juga boleh. Jadi bebas. Ya terserah Anda mau milih yang mana. Hanya saja namanya seorang bapak, bagaimana kita mengkondisikan anak-anak kita, itu saja. Agar supaya tidak terjadi iri dan lain sebagainya. Itu kan selaku bapak ya harus dipandang, kita sudah berusaha adil, tapi semoga anak-anak ini berusaha memandangnya adil. Tapi yang kedua, apakah badal haji itu orang yang kita badali itu harus punya niatan haji? Satu, tidak. Tapi kebanyakan umat Islam ya mesti punya niatan haji. Yang kita badalkan itu siapa saja? Ya boleh siapa saja. Maka kita badalkan orang tua kita, ibu kita, bapak kita, boleh. Tidak mesti yang bersangkutan sudah punya niat apa belum. Baik. Alhamdulillah kita dari awal sampai akhir kita sudah berdiskusi tentang haji. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa pergi ke Makkah dan Madinah. Amin. Insyaallah barokah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.